Apa jadinya kalau perempuan cantik yang bilang mau menikah denganmu ternyata bukan manusia? Cerita ini berawal dari seorang pemuda desa bernama Arman yang tanpa sengaja menolong seorang gadis misterius di pinggir sungai hutan Kalimantan. Gadis itu bernama Rinjani. Wajahnya sangat cantik, tutur katanya lembut, dan setiap kali menghilang tak pernah meninggalkan jejak. Seiring waktu, Rinjani mengaku jatuh cinta dan ingin menikah dengan Arman. Tapi untuk bisa bersatu, Arman harus menjalani ritual semedi selama 3 malam di depan pohon tua yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Apa yang awalnya tampak seperti cinta sejati, perlahan berubah menjadi perjalanan spiritual ke alam tak kasat mata. Dunia gaib penuh makhluk halus dan aturan aneh. Sore itu, langit di pedalaman Kalimantan terlihat kelabu. Arman, seorang pemuda desa yang terbiasa mencari rotan dan kayu gaharu di hutan, menepi sejenak di pinggir sungai yang mengalir tenang. Airnya jernih, tapi suasananya terasa aneh, terlalu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada gerimisik dedaunan. Saat ia membasuh muka, ia mendengar suara lirih, seperti isak bangis. Awalnya ia mengira itu suara burung atau binatang liar, tapi suara itu terdengar semakin jelas, seolah berasal dari balik semak. Arman ragu sejenak, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia menyibak daun-daun besar itu, dan di sana ia melihat sosok perempuan duduk bersimpuh di pinggir air. Rambutnya panjang, terurai basah, wajahnya sembab dan pucat, namun tetap cantik. Terlalu cantik untuk berada sendirian di hutan. Perempuan itu tampak ketakutan saat melihat Arman, tapi tidak lari. Dengan suara pelan, ia memperkenalkan diri sebagai Rinjani. Katanya, ia terpisah dari rombongan keluarganya yang sedang berkemah. Arman mengangguk, walau merasa aneh. Setahunya tidak ada siapapun yang berkemah di daerah itu. Terlebih, akses masuk ke dalam hutan itu sangat sulit, apalagi bagi orang luar. Arman menawarkan bantuan untuk mengantarnya kembali ke desa, tapi Rinjani menolak. Katanya ia hanya ingin duduk sebentar dan menenangkan diri. Arman menemaninya hingga senja hampir jatuh dan suasana mulai terasa dingin. Saat ia menoleh untuk memanggil Rinjani pulang, sosok itu sudah tidak ada. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara langkah. Seakan ia menghilang begitu saja. Kejadian itu membuat Arman gelisah. Ia kembali ke rumah dengan pikiran kacau, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi malam itu, saat ia hendak tidur, suara lirih Rinjani kembali terdengar di luar jendela. Arman menatap keluar, dan samar-samar ia melihat bayangan perempuan berdiri di bawah pohon rambutan, mengenakan pakaian yang sama. Senyumnya lembut, matanya teduh, lalu ia menghilang dalam sekejap. Hari-hari berikutnya Arman terus memikirkan sosok perempuan itu. Ia kembali ke sungai berkali-kali, berharap bisa bertemu Rinjani lagi. Dan benar saja, 3 hari setelah pertemuan pertama, Rinjani muncul kembali. Kali ini dengan wajah lebih cerah dan berbicara lebih banyak. Ia bercerita tentang suka duka hidupnya, tapi tetap menghindar saat ditanya soal keluarganya. Anehnya, setiap kali bersama Rinjani, Arman merasa waktu berlalu dengan cepat. Kadang ia merasa hanya berbincang selama sejam, tapi saat pulang, hari sudah gelap. Ia mulai memimpikan Rinjani setiap malam. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah desa asing yang dipenuhi cahaya aneh dan suara musik lembut. Warga desa itu semuanya tersenyum, seolah mengenal Arman. Beberapa tetua desa mulai curiga karena Arman sering melamun dan jarang terlihat. Salah satu dukun kampung memperingatkannya
agar tidak terlalu dekat dengan yang bukan manusia. Tapi Arman tak peduli. Ia merasa Rinjani benar-benar mencintainya. Dalam sebuah pertemuan di tepi sungai, Rinjani berkata bahwa ia ingin menikah dengan Arman. Namun, ada satu syarat. Arman harus menjalani semedi selama 3 malam di depan pohon besar di hutan bagian dalam. Pohon yang menurut warga desa adalah gerbang dunia gaib. Arman yang sudah jatuh cinta sepenuhnya menyanggupi tanpa ragu. Ia tidak tahu bahwa langkahnya menuju pohon itu bukan sekedar pembuktian cinta, tapi juga masuk ke dalam dunia yang takkan bisa ia tinggalkan begitu saja. Pohon itu berdiri menjulang, tua dan menghitam. Saat Arman duduk bersila di hadapannya malam itu, suara-suara mulai berdengung di telinganya, seolah ia sedang diawasi oleh ribuan makhluk tak terlihat. Angin berputar pelan dan kabut mulai turun. Namun Arman tetap duduk tenang, mengingat janji Rinjani bahwa setelah ritual ini selesai, mereka akan bersama selamanya. Dan saat malam benar-benar larut, sebuah cahaya tipis muncul dari balik akar membentuk lorong semu. Dari ujung lorong itu, Rinjani muncul. Kali ini dalam wujud yang belum pernah Arman lihat. Gaunnya menyala lembut, matanya memantulkan cahaya seperti rembulan. Dan di belakangnya, siluet rumah-rumah asing berdiri, diam, dan menyambut. Setelah ritual selesai, Arman benar-benar dibawa masuk ke kampung Bunian. Tapi saat pesta pernikahan digelar di dunia mereka, Arman sadar semua yang tersenyum kepadanya bukan manusia. Dan istrinya, yang tadinya lembut, mulai memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Apakah Arman bisa kembali ke dunia nyata? Atau dia sudah menjadi bagian dari dunia Bunian selamanya? Bab 2. Langkah menuju dunia tak terlihat. Hari-hari setelah mimpi itu terasa kabur dan berat. Aku seperti kehilangan arah. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan aneh. Seakan tubuhku bukan milikku lagi. Tapi setiap kali aku kembali ke sungai itu dan melihat Rinjani menunggu di seberang, semua kegelisahan sirna. Rinjani kini lebih sering bicara tentang kampungnya. Katanya, kampung itu penuh dengan keheningan, kedamaian, dan tidak seperti dunia manusia yang penuh kebisingan. Dia menjelaskan bahwa manusia biasa tak bisa sembarangan masuk ke tempat itu, kecuali yang sudah diundang. Sore itu, dia mengajakku lebih jauh ke dalam hutan. Langkah-langkahnya ringan seolah tak menyentuh tanah. Tapi anehnya, setiap kali aku merasa tersesat, dia menoleh dan berkata, "Tenang, kau bersama aku." Kami tiba di sebuah pohon besar yang sangat tua. Akar-akarnya menjulur seperti ular raksasa dan batangnya dipenuhi simbol-simbol aneh yang menyalar-redup. Dia menyuruhku duduk bersila, lalu ia mulai menggumamkan sesuatu. Angin berputar mengelilingi kami dan tiba-tiba segalanya menjadi hening. Ini adalah gerbangnya. Jika kau ingin masuk ke dunia kami, lakukan semedi di sini selama 3 malam berturut-turut. Tanpa makan, tanpa bicara, dan jangan pernah menoleh jika ada suara memanggil. Aku menelan ludah. Kedengarannya seperti ritual gaib yang biasa kulihat di film. Tapi ini nyata. Aku bisa merasakan energi dari pohon itu. Bisa mencium bau dupa yang entah dari mana berasal. Aku mengangguk dan ia tersenyum.
Malam pertama adalah yang paling berat. Aku duduk di bawah pohon itu, dikelilingi kabut dan suara-suara aneh dari dalam hutan. Terdengar seperti langkah kaki, bisikan, dan tawa kecil. Namun tak ada siapapun di sana. Aku ingin kabur, tapi wajah Rinjani terbayang dalam kepalaku. Aku harus tahan. Malam kedua lebih menyeramkan. Di tengah hening, aku mendengar suara ibuku memanggil. Suaranya terdengar cemas, seperti sedang mencari anaknya yang hilang. Aku hampir menoleh, tapi teringat pesan Rinjani. Jangan pernah menoleh. Aku menutup telinga dan menangis diam-diam. Malam ketiga, tubuhku sudah lemas, tapi aku seperti berada di ambang dua dunia. Di sekelilingku, cahaya-cahaya kecil mulai bermunculan. Mereka seperti kunang-kunang, tapi berwarna biru dan mengelilingiku dengan pola tertentu. Aku merasa ringan. Rasanya seperti akan melayang. Tiba-tiba, Rinjani muncul dari balik pohon. Dia mengenakan pakaian berbeda, seperti busana pengantin berwarna perak yang berkilau dalam cahaya bulan. Wajahnya terlihat begitu cantik, tapi kali ini ada sesuatu yang membuatku merinding. Senyumnya terlalu tenang, terlalu dalam. Kau sudah siap. Malam ini kita akan menikah. Dia menggenggam tanganku dan membawaku berdiri. Hutan di sekeliling kami mulai berubah. Pohon-pohon menjadi lebih tinggi dan aneh, seperti bukan dari dunia ini. Udara terasa lebih berat, tapi langkahku tetap maju. Kami berjalan menembus kabut yang semakin padat. Di kejauhan, aku melihat cahaya-cahaya dari rumah-rumah kecil, tapi tidak seperti rumah biasa. Arsitekturnya aneh, melayang-layang dan dikelilingi aura ungu kebiruan. Aku tak tahu di mana aku berada sekarang. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah pelataran luas. Di sana, puluhan orang berpakaian aneh menunggu. Wajahnya pucat, matanya bersinar samar. Tapi mereka semua tersenyum. Rinjani memperkenalkan aku. Inilah calon suamiku, manusia pilihan. Tiba-tiba, seorang pria tua berpakaian serba hitam muncul dari balik kerumunan. Dia membawa tongkat dari tulang dan matanya memancarkan kekuatan luar biasa. Kau harus ikuti ritual terakhir. Setelah itu, tak ada jalan kembali. Aku hanya bisa mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Di dalam hatiku, suara kecil berbisik bahwa aku telah melewati batas. Tapi saat Rinjani menatapku dengan cinta, aku lupa segalanya. Bab 3. Pernikahan tanpa doa manusia. Sejak malam ritual itu, Arman tak pernah kembali ke rumah. Keluarganya sudah panik, dan warga desa mulai melakukan pencarian, tapi hasilnya nihil. Mereka menyisir hutan selama berhari-hari, memanggil namanya dari tepi sungai hingga ke pohon keramat tempat ia semedi, namun tak ada jejak apapun. Bahkan bau tubuhnya pun tidak tercium anjing pelacak desa. Arman seolah lenyap dari dunia. Namun bagi Arman, kenyataannya sangat berbeda. Ia terbangun di sebuah tempat asing, serba terang, tapi tidak menyilaukan. Udara terasa lembut, seolah mengandung aroma bunga yang tak dikenal. Desa itu tak seperti desa biasa. Rumah-rumahnya dari batu kristal yang berpendar pelan, dan semua penghuni desa berpakaian indah, menatap Arman dengan senyum yang tak bisa ia tebak, apakah ramah atau menyimpan niat lain. Rinjani menggenggam tangannya erat, membisikkan bahwa ia kini berada di kampung asalnya, kampung Bunian. Dunia ini berada di antara realita dan mimpi, katanya. Tempat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Arman tak sempat bertanya lebih banyak,
karena ia segera disambut oleh iring-iringan perempuan cantik berpakaian putih yang membawanya ke sebuah rumah besar yang menyerupai istana. Di sana, pesta telah menanti. Mereka menyebutnya malam penyatuan. Tak ada suara doa seperti pernikahan manusia. Tak ada wali, penghulu, atau saksi dari keluarga. Tapi semua yang hadir tampak tahu bahwa malam itu Arman dan Rinjani akan menjadi suami istri. Para penari bunian menari di udara. Alunan musik mengalir langsung ke dalam pikiran Arman, membuat tubuhnya rileks, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ketika ritual pernikahan dimulai, tubuh Arman terasa ringan. Ia tak merasa berdiri di tanah, namun melayang. Di hadapannya, Rinjani berlutut sambil memegang kendi kecil berisi air yang bercahaya. Ia meneteskan air itu ke dahi Arman, lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak ia pahami. Sejenak kemudian, sekelilingnya menjadi sunyi, dan tubuh Arman terasa ditarik oleh kekuatan besar ke dalam cahaya yang menyilaukan. Ketika Arman tersadar, ia sudah berada di kamar yang penuh dengan hiasan dari bebungaan aneh. Rinjani duduk di sisi ranjang, memandangi wajahnya dengan lembut. Ia berkata bahwa mereka kini telah resmi menjadi suami istri. Namun Rinjani juga memperingatkan, Arman sudah bukan manusia sepenuhnya lagi. Darah bunian kini mengalir dalam tubuhnya, dan jika ia mencoba kembali ke dunia asalnya, tubuhnya akan layu, pikirannya akan hancur. Awalnya Arman merasa terpesona oleh segalanya. Hari-harinya dipenuhi dengan keindahan. Ia tidak perlu bekerja, makanan selalu tersedia. Ia dan Rinjani hidup dalam ketenangan yang seolah tak berujung. Tapi setelah beberapa waktu, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tidak ada anak kecil di kampung itu. Tidak ada waktu. Matahari tak pernah benar-benar terbit atau tenggelam. Semuanya seolah terjebak dalam senja yang abadi. Ia mencoba menanyakan hal itu kepada Rinjani, namun istrinya selalu mengalihkan pembicaraan. Arman juga mulai memperhatikan bahwa para penghuni desa itu nyaris tak pernah berkedip. Gerak mereka terlalu anggun, terlalu mulus, seperti bukan manusia. Beberapa dari mereka bahkan mulai menatap Arman dengan tatapan kosong, seperti mengamati sesuatu yang bukan bagian dari mereka. Suatu malam, Arman diam-diam mencoba keluar dari rumah, ingin mencari tahu lebih jauh. Ia berjalan hingga ke tepi desa, tempat cahaya mulai meredup. Di sana ia melihat gerbang besar terbuat dari akar pohon yang melingkar seperti spiral. Tapi setiap kali ia mencoba mendekati, tubuhnya terasa berat, seperti ditahan oleh tangan tak terlihat. Dan saat ia menoleh, Rinjani berdiri tak jauh di belakangnya. Wajahnya tak lagi lembut, melainkan tegang dan serius. Rinjani tak berkata apapun malam itu. Ia hanya menggandeng tangan Arman dan membawanya kembali ke dalam rumah. Tapi sejak malam itu, Rinjani menjadi lebih posesif, lebih sering mengawasi Arman. Ia melarang Arman berbicara terlalu lama dengan warga lain, bahkan membatasi geraknya keluar rumah. Arman mulai merasa dikurung dalam dunia indah yang perlahan berubah menjadi penjara tak kasat mata. Perasaan asing mulai muncul di dada Arman. Rasa cinta yang dulu membakar kini berganti jadi ketakutan. Ia mulai memimpikan keluarganya di dunia nyata. Dalam mimpi itu, ibunya duduk menangis di depan rumah, memanggil-manggil namanya, namun suara itu teredam oleh dinding tebal yang tak bisa ia dobrak. Arman menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia mulai menyusun rencana untuk kabur, tapi tidak mudah. Kampung Bunian bukan seperti desa biasa. Jalan selalu berubah, waktu tak bisa diprediksi. Ia sadar satu hal, untuk bisa keluar,
Ia harus menemukan akar dari pohon tua tempat ia pertama kali melakukan semedi, tapi jalannya penuh resiko, dan harga dari pelarian itu bisa jadi adalah nyawanya sendiri. Dan malam itu, di tengah kabut yang mulai menebal, Arman kembali berjalan diam-diam. Tapi yang ia tidak tahu, seluruh kampung Bunian sudah menunggunya, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk mengikatnya selamanya. Bab 4. Lorong pulang yang terlarang. Langit di atas kampung Bunian tidak pernah berubah. Senja yang abadi menggantung tanpa ujung. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti rumah-rumah kristal dengan keheningan dingin. Suara musik halus yang biasanya mengalun dari udara lenyap, digantikan oleh bisikan-bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang gelisah. Arman berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar oleh tekad dan ketakutan yang saling bertabrakan. Ia sudah mencatat semua petunjuk yang ia dapat selama berminggu-minggu diam-diam. Tentang arah angin yang berbalik saat mendekati batas desa. Tentang batu merah kecil di bawah jembatan lengkung yang menjadi penanda jalur ke pohon tua. Dan terutama tentang waktu yang sempit. Hanya saat kabut turun tebal dan para warga Bunian berkumpul dalam ritual bulanan, pintu antar dunia bisa dilalui. Tapi kesempatan itu hanya datang sekali, dan jika ia gagal, ia tidak akan bisa mencobanya lagi. Langkah Arman pelang, penuh perhitungan. Ia menghindari jalan utama, memilih lorong-lorong kecil di balik dinding rumah-rumah batu yang membentuk labirin tak kasat mata. Sesekali bayangan putih melintas di kejauhan, penghuni desa yang tampaknya tidak tidur malam ini. Arman memegang sekeping cermin kecil pemberian seorang wanita tua misterius di pasar Bunian yang pernah berkata dengan suara serak, "Kalau kau benar ingin pulang, pantulkan wajahmu di pohon asalmu, tapi jangan biarkan dia tahu." Siapa dia yang dimaksud belum pernah dijelaskan, tapi Arman menduga itu tentang Rinjani. Istrinya itu makin hari makin asing. Sentuhannya makin dingin, matanya seperti kosong meski bibirnya masih tersenyum. Arman pernah mendapati Rinjani berdiri mematung di jendela tengah malam, membisikkan sesuatu ke dalam kabut. Saat ditanya, ia hanya menjawab, "Aku menjaga agar kau tetap di sini." Akhirnya Arman tiba di area terlarang di ujung kampung. Tanahnya berlumut, rumputnya hitam, dan udara di sana terasa berat. Pohon tua tempat ia dulu semedi menjulang di tengah lingkaran batu putih. Dahan-dahannya menggeliat perlahan seperti makhluk hidup yang tidur dalam kegelapan. Arman mendekat, mengeluarkan cermin kecil, lalu duduk bersila menghadap batang pohon yang lebar itu. Ia menatap pantulan wajahnya dalam cermin, lalu perlahan mengangkatnya ke arah pohon. Ajaib. Simbol-simbol bercahaya mulai muncul di permukaan kulit pohon, menyala seperti nadi hidup. Suara-suara aneh mendesing di telinga Arman, seolah ratusan orang berbisik sekaligus. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar, dan di balik akar-akar besar pohon terbukalah sebuah celah yang bersinar redup. Lorong antar dunia. Namun saat Arman hendak masuk, terdengar suara yang sangat ia kenal, lembut, menyihir. "Kau mau pergi meninggalkanku, Arman?" Rinjani berdiri tak jauh, wajahnya pucat dan berlinang air mata. Gaunnya memendar samar, tapi sorot matanya tajam, menyayat. Arman terpaku. Di satu sisi hatinya, cinta masih bergetar, tapi nalurinya sudah diterkam rasa takut yang tak bisa ditolak. "Aku harus pulang, dunia ini bukan untukku," kata Arman pelan. Tapi suara Rinjani berubah dingin. "Kau sudah menikah denganku, tubuhmu bukan milikmu lagi. Pulang berarti kau membunuh dirimu sendiri."
Arman menggertakkan gigi. Ia tidak bisa percaya semuanya ini. Kalau memang cintamu benar, biarkan aku pulang, jerit Arman. Rinjani mendekat, tapi tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok-sosok lain. Para tetua bunian, tinggi dan diam. Mereka mengelilingi Arman, wajah mereka kosong seperti topeng batu. Satu di antara mereka berbicara, namun suaranya menggema di kepala Arman, bukan lewat telinga. Ia belum sepenuhnya milik kita. Masih ada secercah tanah manusia di tubuhnya. Jika ia bisa melewati lorong tanpa menoleh, maka ia bebas. Tapi sekali ia menoleh, ia akan terkunci di sini selamanya. Lorong itu bergetar makin keras, cahaya di dalamnya berubah menjadi pusaran gelap. Arman menelan ludah, lalu melangkah ke depan. Detik-detik berjalan sangat lambat, suara bisikan itu makin keras, kini menyerupai suara-suara dari rumahnya. Ibunya memanggil, suara adiknya, bahkan suara ayahnya yang sudah meninggal. Tapi langkah Arman mantap. Ia tidak menoleh. Ia terus berjalan, satu langkah demi satu langkah, meski tubuhnya mulai berat seperti tertarik akar-akar dari bawah tanah. Namun sebelum melewati lorong sepenuhnya, terdengar suara tangisan dari belakang. "Arman, aku hamil," bisik Rinjani dengan suara parau, teredam kabut. Langkah Arman terhenti. Tangannya gemetar, napasnya memburu, tapi ia tetap menatap ke depan. Pintu lorong di depannya mulai menutup. Detik terakhir, Arman berlari masuk, dunia berputar, ia terhempas dalam pusaran gelap, tubuhnya terpelanting seperti dihisap masuk ke dalam jurang waktu dan ruang yang tak bisa dipahami logika. Ia bangun di bawah pohon tua di hutan tempat ia dulu semedi. Hari sudah pagi, burung-burung berkicau, tapi pohon itu kini sudah rapuh, seperti tak pernah hidup selama berpuluh-puluh tahun. Dan anehnya, pakaiannya compang-camping, seperti orang yang baru keluar dari liang kubur. Arman menyeringih lirih, mengira semuanya sudah berakhir. Tapi begitu ia pulang ke rumahnya, tak ada yang mengenalnya. Rumahnya telah berganti pemilik. Ibunya telah meninggal 3 tahun lalu. Adiknya sudah pindah kota. Bahkan nama Arman tidak ditemukan dalam data kependudukan. Ia telah hilang terlalu lama. Dunia yang ia kenal sudah berubah, tapi lebih menyeramkan lagi, setiap malam ia bisa mendengar suara bayi menangis dari balik pohon tua, dan kadang sepasang mata bersinar perak menatap dari kegelapan. Bab 5. Anak yang dibawa dari kabut. Hari-hari Arman selepas kembali ke dunia nyata terasa seperti bayangan. Ia berjalan, ia bicara, tapi semuanya seperti tidak menyentuh kenyataan. Orang-orang menganggapnya gila. Ia mengaku pernah tinggal di tempat asing bersama wanita bunian, tapi tak ada satupun yang percaya. Bahkan fotonya yang dulu pernah terpampang di beranda rumah ibunya tak ditemukan lagi, seolah namanya telah terhapus dari sejarah dunia. Setiap malam, Arman duduk di bawah pohon tua di hutan itu. Pohon yang telah mengantarkannya masuk dan keluar dari dunia lain. Tapi ada yang berubah. Pohon itu kini menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dan yang paling menakutkan, setiap tengah malam terdengar suara bayi menangis dari balik akarnya. Tangis lirih yang dinginnya menembus tulang. Pada malam ke-7 sejak kepulangannya, suara itu berubah. Tangis bayi berganti menjadi tawa kecil. Suara itu memanggil namanya. "Papa, Papa," bisik itu, disusul suara langkah kecil berlari di antara pepohonan. Arman terpaku, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu itu bukan anak manusia. Dari balik semak, muncullah sesosok anak kecil. Wajahnya pucat, matanya besar dan bersinar perak dalam gelap. Ia mengenakan kain putih lusuh, kakinya tak menyentuh tanah. Tapi saat ia tersenyum, wajahnya begitu mirip dengan Rinjani. Dan yang membuat Arman membeku, wajah anak itu juga menyerupai dirinya. "Namaku Raka," kata anak itu pelan. "Mama suruh aku cari papa. Katanya, papa lari."
Arman berjongkok perlahan, menahan rasa takut yang mencabik akalnya. Ia mencoba menjangkau tangan anak itu, tapi sebelum ia menyentuh, udara di sekelilingnya berubah beku. Akar-akar pohon bergerak sendiri, menggeliat seperti ular. Bayangan hitam menyelimuti tanah. "Kau bukan milikku," bisik Arman sambil mundur, tapi anak itu terus mendekat. "Mama bilang, kalau papa gak mau pulang, aku boleh tinggal di sini, boleh main, dan boleh ambil tubuh papa buat rumahku." Arman menjerit dan berlari, tapi hutan tak lagi sama. Jalan yang ia kenal menghilang. Ia kembali tersesat dalam labirin kabut. Pepohonan seperti menutup jalan pulang. Suara tawa anak itu menggema di sekelilingnya. Kadang terdengar dari atas pohon, kadang dari dalam tanah. Nafas Arman memburu, dadanya sesak, dan seolah ia tak benar-benar lari kemana-mana. Ia akhirnya roboh di tepi sungai kecil. Matanya menatap langit yang peluh kabut. Tapi sebelum pingsan, ia melihat sesosok Rinjani berdiri di seberang sungai, menggendong bayi. Matanya merah, bibirnya bergetar, dan dari bayangan pohon di belakangnya muncul puluhan mata lain mengintai. Seolah kampung Bunian tak pernah jauh darinya. Ketika pagi datang, seorang warga desa menemukannya terbaring di tepi sungai. Matanya terbuka tapi kosong. Ia masih bernafas, tapi tidak bicara sepatah pun kata. Ia hanya berbisik pelan, "Aku lihat anakku, tapi dia bukan manusia." Arman dirawat di rumah sakit jiwa, tapi tiap malam ia menulis lambang-lambang aneh di dinding selnya. Lambang yang jika disusun adalah peta kembali ke kampung Bunian. Ia bilang ia harus pulang, bukan karena rindu, tapi karena ada janji yang belum selesai. Tahun berganti, rumah ibunya dijual. Tak ada keluarga yang datang menjenguk. Tapi perawat-perawat bilang, tiap malam tanggal tertentu, suara tangisan bayi terdengar dari dalam kamar Arman. Kadang terdengar dua suara, bayi dan ibunya. Sampai suatu malam, Arman menghilang dari ruangannya. Dindingnya dipenuhi tulisan, "Aku sudah dijemput anakku." Dan saat staf rumah sakit mencari ke hutan, mereka temukan pohon tua itu kembali segar, akarnya berkahwaya, dan pada batangnya terukir nama Raka bin Arman. Tamat.